Siar Juara mempersembahkan. Tonton eksklusif videonya hanya di Tip Tip setiap Jumat dan dengarkan di Spotify setiap Senin. UNGD Your life with ours. Gue mau shout out ya. Apa sih bilangnya Bunda? Shout out. Gue sebel banget panggil Bunda. Kan gue manggilnya ke Angie. Kalau gue manggil bundanya ke lu, baru lu boleh marah. Mau shout out apa? Ini pramugari Glatik Air pasti ya. Kenapa? Pakai shawl meme. Lu tahu cita-cita hidup barunya Iwat? Apa? Mau ngegondrongin rambut, makanya rambutnya mulai berkecambah kayak ketombe. Boleh. Bebas. Anyway, aku mau shout out sama teman-teman aku yang pendengar setia YOLO garis keras. Oke. Namanya Mike. Oh, dibikin video? Apa? Yang bikin video bukan? Bukan. Mike siapa? Dua-duanya salah. Oke. Mike ini pokoknya dia kerja di wedding industry. Dia wedding organizer. Okay. Tapi yang layak diceritakan adalah karena weekend kemarin gue nge-MC, dia yang organize. Terus dia tuh bilang gitu, Kak Dev, terakhir aku ketemu Kak Dev tuh Kak Dev mau operasi bypass loh. Ingat gak yang kita harus ngejagain supaya jangan kenapa-napa karena gue masih bingung gitu mau memutuskan. Terus, yang di Bali. Iya, di Bali, bener. betul. Terus dia bilang, tahu nggak Kak, malam ini papa aku masuk rumah sakit karena penyumbatan, nggak ada serangan, nggak ada apa, tiba-tiba rasa sesek, rasa discomfort aja, begitu dicek ternyata ada penyumbatan. Ada 5 titik, terus dia mau ring. Terus gue gini, lo hebat ya Mike, gue bilang gitu, masih bisa tetap kerja di saat-saat kayak gini. Ya habis gimana Kak, namanya udah jadi kewajiban. Sebenarnya setengah gak konsen, setengah gak connect, setengah paham. bingung sih Kak. Soalnya papa aku tuh umurnya udah 70, dia bilang gitu. Beda kan, kalau Kak Dev kan masih fit ya, dia bilang gitu. Terus gue tuh sempat nyeletuk gini Nek, kok 6 titik penyumbatan. Kenapa ring? Kenapa nggak langsung bypass aja? Emang kenapa harus bypass? Biasanya gue bilang sama si Michael. Karena kalau mau ke Cawang harus bypass kan? Gue bilang biasanya dokter kalau udah di atas 3 penyumbatan tuh akan nawarinnya bypass. Aduh, itu iya ya. Temen gue Mario Patrick aja 1 penyumbatan ditawarin bypass sama dokter. Iya. Langsung bypass. Langsung ke Ancol dia berarti. Iya. Bener kan? Cawang. Balik lagi. Nih ya, kalau teman-teman yang masih muda-muda nih yang nonton dan nyimak podcast YOLO, mungkin lo nggak bisa relate dengan kita menyebutkan bypass tuh kayaknya with a sense of eeriness gitu ya. Tapi buat orang tua usia 70 atau gue deh gitu yang belum 50, bypass tuh open heart surgery tuh kan jadi agak momok dan menakutkan kan. Terus si Michael tuh iya, aduh aku jadi kepikiran, aduh gimana nih. Terus kelihatan lah uneasiness dia selama kerja. Terus setengah acara tiba-tiba datang ke gue, mukanya udah pucat. Kak Dev, gue udah, kenapa Mike? Gue bilang gitu. Ternyata bapak aku disuruh bypass sama dokter. Gak jadi ring. Gue gini, see I told you. Gue bilang gitu. Terus gue bilang, what do you think I should do ya? Dia bilang gitu. Terus gue bilang, ya lo besarkan hati bapak lo aja. Bilangin aja, dokter-dokter di Indonesia jago-jago. Ilmu kedokteran udah keren banget. Dan bypass itu visible banget untuk dikerjain. Dan setelah itu lo ekspektasi hidupnya jauh lebih baik. Hal pertama yang gue rasakan 3 hari setelah gue bypass adalah, this is the best decision that I made in my life. Aduh Kak, thank you banget ya. Aku tuh lega banget deh ngedengar kakak ngomong gitu. Gue bilang, dari tadi lo soalnya kerja agak gimana gitu ya. Gue pernah ngalamin tuh kayak gitu. Waktu bokap lo masuk ICU. Lagi siaran. Bapak gue lagi tengah-tengah siaran pagi-pagi. Tiba-tiba ditelepon. Papa jantungnya berhenti. Mau gimana loh? Itu gue? Itu ulang tahun gue lagi. Das, gue cuma gini. Keder ya? Oke. Ini baru lagi dibalikin. Dikejut. Oke. Gue cuma gini. Aku selesai siaran dulu ya. Habis itu aku langsung ke rumah sakit. Dah. Terus dia diam. Terus gue langsung gini. Waktu itu sama produsernya. Boleh gak kita rekaman? Kita cepetin, kita rekaman aja. Karena gue harus langsung ke rumah sakit. Jantung bapak gue berhenti. Ayo cepet. Dia langsung gitu. Wah, itu lo gimana caranya gue harus yang gimana caranya nih? Gimana caranya? That's one of unpleasant moment yang gue alami di saat gue lagi bekerja tuh. True, dan gue paham sekali. Dan ini ternyata banyak banget gitu yang nanya di DM gue juga gitu ya, adik-adik. Yang nanya, Kak gimana ya caranya untuk tetap kita bisa ngejalanin kerjaan kita di saat
ada satu kondisi yang ternyata tidak menyenangkan terjadi gitu. Kalau mereka konteksnya patah hati ya, Bo. Belum sampai ada yang bypass, papanya jantungnya berhenti, segala macam gitu. Terus gue inget banget dulu ya, Bekti itu pernah cerita sama gue. Jadi salah satu tipsnya dia untuk bisa tetap, apalagi kalau misalnya penampil, penyiar segala macam, kan lo mesti ngasih energi sebesar-besarnya supaya nyampe, gitu kan ya. Terus dia bilang gini, kalau rumusnya Bekti itu gue inget banget waktu itu dia bilang adalah kayak pakai helm. Maksudnya? Jadi begitu misalnya lo lagi pakai helm nih di luar ruang studio siaran gitu ya, masalah lo segala macam. Begitu lo masuk ruang siaran, itu helm harus lo copot. Lo harus copot dan bener-bener lo konsentrasi sama apa yang ada di hadapan lo, which is the mic, partner siaran lo, terus kemudian si skrip siaran lo sama audience. Waktu itu sih gue masih agak kayak gini, udah gila nih orang gitu ya. Apa sih maksudnya? Gitu. Apa sih nih maksudnya? Bener kejadian. Maksud gue seiring dengan berjalannya waktu banyak banget kan kejadian-kejadian gak bisa lo hindari, apalagi kalau misalnya lo udah siarannya stripping. Kagak bisa di mute tuh masalah, kagak bisa dulu di pause dulu sebentar, gak bisa. Gak bisa. Kan? Tapi poinnya itu menarik ya dari cerita lo dari si Bekti itu adalah kan dia bilang pakai helm, focus on the mic, on whatever you have in front of you. Intinya tuh itu ya. Kan gini ya, hidup itu 24 jam 7 hari tiap minggu, tiap bulan, berganti tahun, gak selalu 360 hari kita manis. Itu manis. Betul, ya sih, Nek? Betul. Ada momen-momen di mana kita tuh tetap harus produktif, tetap harus kerja, doing whatever you do in life gitu. Sementara at the back of your head itu ada hal mengganggu yang membuat lo tidak nyaman. Bener. Kan itu bisa physical or emotional. Betul. Iya kan? Kita harus bisa tuh, harus dapat tuh cara nyetelnya untuk tetap bisa produktif walaupun lo tuh lagi uncomfortable. Kalau di gue tuh jujur gini ya. Kalau masalahnya adalah emosional, gue masih bisa tuh gue pause masalah gue untuk gue tarik. Pertama mungkin gue awali dengan tarik nafas dulu, oke. Ini gue simpen dulu sebentar, gue taruh di kotak. Sebentar di kotak, tapi dari sebelah gue gak jauh-jauh kok. Jadi gue tenteng dulu tuh masalah, gue taruh di kotak. Abis itu gue berkegiatan dan beraktivitas, tapi mungkin gue akan gue improve ya dalam berkegiatan dan beraktivitas. Jadi buat gue masalahnya, kalau masalah emosional, gue masih bisa sedikit. Oke, kita switch dulu sebentar. Problemnya adalah kalau masalahnya physical. Nah, jadi lu lagi sakit misalnya, pain ya. Lu kan kenal gue udah lama banget kan. Lu tahu kan? Mungkin siapa tuh yang pernah ngalamin tuh? Gue lagi siaran, tiba-tiba ini juga physical yang bener-bener. Aduh gimana nih? Gue lagi siaran, gue lagi datang bulan. Bukan sama gue. Oke. Terus tahu adalah lagi ada bintang tamu. Di situ tuh muka gue udah kayak tembok, Bo. Nih, kayak ini nih. Putih-puyas banget deh. Ya aspirasi kali gitu kan. Terus udah gitu, tapi gimana caranya? Gue lagi sakit perut, gue lagi keliengan, gue lagi rasanya tuh itu yang bener-bener yang ini gimana caranya ya? Ini susah nih, nggak bisa gue taruh di kotak. Ini rasa ada nih gitu kan, nggak hilang nih rasanya. Itu waktu itu gue juga gini. Bentar ya, gue butuh waktu sebentar, gue menepi. Waktu itu gue numpang ruangan PD kita, gue tutup mata sebentar, gue mengkonsumsi sesuatu dulu. Waktu itu akhirnya gue jarang mau menggunakan painkiller, karena maksud gue udah deh, ini kan something yang harus kita hadepin ya. Waktu itu kan suka bulanan pula datangnya, ember gue nggak mau ya udah kita hadepin aja, kita jalanin gitu kan. Terus tapi kan tiba-tiba ini tuh datangnya tuh suka nggak nentu tuh, Boy, yang tiba-tiba gue pakai pucet, pakai sakit, pakai karu-karuan rasanya. Akhirnya gue minggir dulu, menepi sebentar. Udah agak enakan, langsung gue balik lagi menemui tamu siaran gue waktu itu. Tapi that's a very interesting point. Gue jadi mikir ya, mana lebih menantang untuk dihadapi, emotional discomfort atau physical discomfort gitu. Ketika kita tetap harus produktif ya. Kalau gue karena gue udah ngalamin dua-duanya, buat gue physical discomfort yang paling. Gue setuju loh. Gitu. Gue setuju. Karena kalau mental discomfort gitu ya, menurut gue tuh masih banyak hal-hal yang bisa dikerjain. Contoh gitu ya. Mendistract kita tuh bisa sebenarnya. Iya. Contoh misalnya gini, ini gue belajar lagi nih. Mungkin gue nggak terlalu banyak cerita pengalaman gue. Kenapa? Ya nanti kali ya. Kirain pengalamannya udah habis. Kalau udah habis gue pinjemin. Iya. Si Pak RK tuh pernah cerita sama gue.
Siapa tuh? Ridwan Kamil. Oh. Jadi waktu itu gue ngobrol. Soalnya temennya dia kan dikit Cin. Ya nama-nama yang kita biasa kenal aja. Iya benar-benar. Amin Sumin, Jay Shetty, ya. RK nih Ridwan Kamil. Pak. Siapa tuh? Omnya dia Hairil Hati. Bukan. Hatib Basri. Hairil Basri. Dia bilang gini. Dia bilang gini. Kan gue waktu itu nanya nih. Gue bilang gini, Pak. Masalahnya jadi gubernur kan banyak banget ya. Terus sementara di rumah tuh juga masalah banyak. Ya kan apalagi dia waktu itu baru ngangkat anak tuh. Terus gue bilang gini, gimana caranya untuk Bapak gak bawa masalah ke rumah? Demikian juga sebaliknya masalah rumah. Betul, masalah rumah gak dibawa ke kantor gitu. Karena itu dua hal yang kalau misalnya dicampur kacau. Jadi dia bilang gini, Bo, ini balik lagi soal mental discomfort gitu ya. Dia bilang gini, saya tuh biasain untuk jalan dulu keliling gedung sate, kantor dinas, sebelum dia pulang. Jadi diurai dulu tuh ya. Diberesin dulu energinya. Paham. Jadi dia grounding dulu semuanya, baru dia pulang. Jadi nyampe rumah itu udah beres semua, dia udah siap untuk nyambut seisi rumahnya. Walk it off. Iya. Walk it off. Tapi kalau physical susah, Bo. Nah, di saat gue kerja kantor, terus udah gitu gue datang tamunya tamu quote datang bulan. Bener. Ya. Belum lagi gue keliengan karena emang waktu itu gue pernah sekali gue sampai ngetes gitu, gue pernah nih on the way ke kantor. Iya. Terus tiba-tiba, gue sakit banget dan gue keliengan banget. Gue nggak muter balik. Gak bisa. Gue lurus, gue ke rumah sakit. Gue ke rumah sakit dulu nih. Cekrek. Kenapa Mbak? Gitu kan. Nah di situ tuh yang gue lagi pakai salah daleman, terus dokternya cakep, gitu kan. Cuma ya udah deh, gue pasrah, gue cek semuanya dok, kenapa ya dok saya tuh lemes banget gini. Dalemannya disalaman gitu terus. Dokter cakep. Terus udah gitu udah tuh. Pas akhirnya, gila malu banget dia begitu. Oke silakan diperiksa dulu. Ya. Jangan ada ini. Ya, kan kalau perempuan paham ya. Ya perempuan di sini Pak. Di saat kita lagi datang ini sedikit intermezzo ya. Di saat kita lagi datang bulan, lu nggak mungkin pakai celana yang cantik-cantik ya kan? Nggak ada ya. Kalau bisa celana lo segini, lo pakai celana segini. Tujuannya untuk menyangga dan memberikan rasa hangat. Gitu. Terus dokter bilang, ya kita cek dulu Bu. Terus gini, oke suster silakan. Aduh. Gue gitu loh. Iya, gue boleh sambil berdiri. Gue gini. Pelorotinnya pelan-pelan. Ada yang dua ya. Celana gue sama daleman gue mesti gue pelorotin pelan-pelan. Jadi gue kalau bisa visual celana dalam lu gak kelihatan gitu kan. Masuk lah. Sebentar celana dalam gue segini. Cukup. Oke yuk periksa dah. Terus akhirnya waktu itu dokter memutuskan kita cek darah ya sekalian. Udah. Disitulah gue tahu. HB gue drop di saat gue lagi datang bulan. Makanya Mbak keliengan, Mbak pucet, Mbak lemes, dan semuanya sakit. Panggilnya Mbak bukan Ibu? Masih Mbak saat itu. Saat itu masih Mbak. Untungnya masih Mbak. Gitu. Jadi udah beres gitu. Oh gitu. Tapi dia udah lama ya sih ya dipanggil Mbak ya. Iya. Gue juga udah dipanggil Mas tuh udah lama enggak? Iya kan? Udah bapak. Ya kan mending loh. Karena gue ada selipan bun. Iya. Kan? Gue SMA tuh masih suka dipanggil Mbak, orang kayak nyaru gitu. Sekarang enggak ya, udah pasti Pak ya. Udah pasti Bapak. Ya, jadi gitu gue jadi paham. Oh, ternyata gue itu bukan cuma ngerasain sakit aja, itu kan kayak biasa ya. Ternyata HB gue ada dan dokternya bilang ini enggak boleh dianggap enteng ya. Walaupun kesannya kayaknya datangnya hanya pas lagi datang bulan, ini enggak boleh dianggap enteng. Kamu harus beresin loh masalah ini. Ini enggak boleh dianggap enteng karena datang bulan itu pasti tiap bulan ya. Iya betul. Lu harus iyain karena bentar akan tiba masanya lu udah enggak datang lagi tuh Cin. Di saat itu dia ngomong apa gue iyain. Fokus pikiran gue apa celana dalam gue. Tuhan. Gimana naikinnya lagi? Enggak perlu kelihatan. Dokter tutup mata. Dokter. Bayangin ya. Terus udah gitu gue harus ketemu internis. Dan internisnya juga cakep. 2 dokter cakep. Gue pakai celana dalam ini. Gitu. Nah itu gue bisa relate kalau lu masih muda karena buat HB gue rendah. Itu gue discomfort tuh. Tapi Iwet ya, apa yang dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil itu walk it out gitu ya sebelum dia masuk ke rumah. Waktu gue training penyiar itu dikasih taunya gini. Ruangan siaran zaman dulu tuh begitu. Gue gak tahu sekarang situasinya seperti apa. Kalau ruang siaran zaman dulu itu sebabnya kenapa ada 2 pintu. Pintu pertama
pintu kedua supaya di pintu pertama lo menanggalkan identitas lo, semua masalah lo, lo masuk ke pintu kedua. Lo sebagai penyiar. Itu juga katanya konon sebabnya kenapa di rumah itu ada area foyer. Jadi dari pintu utama lo masuk ke foyer, lo tinggalkan semua masalah lo. Filosofinya tuh gitu. Lo tinggalkan semua masalah lo masuk brand new. Dan kenapa namanya foyer? Karena supaya begitu di dalam lo bisa berfoyer-foyer. Bodoh amat. Yang gue bingung ya, Bo. Gini, menurut gue perempuan itu kan punya, oke, gue harus hati-hati ngomong ini jangan sampai salah. Perempuan punya banyak rupa-rupa celana dalam untuk peruntukan. Betul, ya. Aneka macam untuk hari-hari, ya. Enggak, tapi gini, setahu gue harusnya di kantor itu lo bisa mendapatkan yang namanya menstrual leave, gitu ya. Iya, ada. Jadi kenapa lo tidak menggunakan itu sebagai ya lo ambil menstrual leave itu karena I think it's a privilege. No? Berapa hari sih menstrual leave di kantor itu? Sebulan enak. Enggak, gila. Buset. Oh my god. Gue kayaknya juga lagi mens deh. Ada lagi. Enggak, tapi kenapa nggak lo ambil itu? Lo bilang itu it's a privilege ya? I think so. Emang lu tidak melihat itu sebagai privilege? Nah ini juga menarik. Don't you take menstrual leave as a privilege for you? Ini balik lagi kayak urusan gini ya. Orang kan kadang suka gini, iya kayak tadi. Perempuan kan enak lu bisa menstrual leave. Lu mau gak ngerasain? Di saat lu lagi datang bulan, lu lemas, lu pusing, lu keliengan. That's not a privilege. Betul. Tapi at least lu bisa istirahat gitu. Ada perusahaan yang memberikan, it's a good perusahaan. Berarti perusahaan itu baik. Bukan sekedar quote-unquote privilege gitu kan ya, kadang-kadang suka disalahgunakan. Waktu itu kenapa ya gue gak pakai, lupa gue kayaknya. Emang gila kerja lo kan? Aduh. Tapi memang. Gue bisa jawab buat lo. Itu kan dia siaran, emang bisa. Saat itu waktu gue mau ke kantor kok, siang-siangan gitu, jam 10-an gitu kan. Emang bisa, hari ini aku gak siaran ya. Karena lagi mau datang bulan 3 hari. Kan enggak, Nek. Dan enggak semua perusahaan sudah memberlakukan menstrual leave dari dulu. Ada yang baru, ada yang belum memberikan. Itu sih sebenarnya kan ya. Which is sebenarnya mau dibilang privilege sih, aduh kok privilege ya. Kan kita kan gak ngerasain, kita benar-benar ngerasain discomfort loh. Di saat kita lagi datang bulan dan sampai pucat dan sebagainya. Nah buat gue waktu itu gini, gue menggunakan menstrual leave itu kalau dalam kondisi memang benar-benar udah gue gak kuat. Tapi kan kadang-kadang itu datangnya tiba-tiba ya. Lu berangkat pagi masih fine-fine aja, toto tim gue kan sebagian besar kan perempuan ya. Ntar tiba-tiba pagi-pagi masih hip-hip-hur, toto mana sih ini? Bisa Hana, mana sih Hana? Udah guling-guling. Di kolong meja. Sakitan. Mungkinnya udah kayak tembok pucat. Ini kan jadi bisa datang tiba-tiba bener-bener. Jadi kadang-kadang ya udah deh gitu kan. Nah ini yang gue bilang gitu. Maksud gue ini kayak bahasan kita kemarin di duet. Menurut gue harus diubah ceritanya, Bo. Maksud gue gini ya. Bisa jadi buat angkatan kita hal seperti itu adalah sebuah hal yang biasa. Tapi kan maksud gue gini loh. Orang kan kondisinya beda-beda. Ya maksud gue gini ya. Waktu lo cerita tadi Ivy bisa guling-guling tuh di lantai. Dia gak kuat segala macam gitu. Lo bilang gini, udah biasa, dia emang lagi dapat, emang begitu. Sebenarnya nggak bisa digituin kan. Terus lo bilang gitu tadi bahwa ketika lo lagi menstruasi, yang terjadi adalah pucat, lemas, keliengan. Itu orang tuh banyak, mas gue bisa bayangin gitu ya. Kalau angkatan kita akan bilang gini, itu hal yang biasa emang kalau mens tuh pasti begitu perempuan. Sakirap gitu. Sakirap, udahlah. Iya, terima aja, jalanin aja. Namanya juga perempuan. Sementara kan sebenarnya enggak loh, bisa jadi memang ada hal lain di balik itu semua. Ya kayak pas gue cek, gue mau ke kantor, terus akhirnya gue gue lurusin ke rumah sakit, gue cek darah, ternyata HB gue drop. Yang gue juga pengen tahu ya Ji ya, you now being a leader di kantor gitu ya, bukan pengen bahas peran lo sebagai leader dulu deh gitu. Mengetahui bahwa perempuan itu punya kendala fisik yang dilalui bulanan. Kan tadi kita berbagi cerita tuh. Gimana lu tetap produktif saat lagi uncomfortable. Emosional lebih mudah ternyata daripada fisikal. Sementara perempuan ini tiap bulan ada situasi fisik yang tidak nyaman. Betul. Apakah lu menjadi pimpinan yang sedikit jauh lebih memaafkan kepada tim lo yang perempuan ketika mereka memang lo lihat gitu, ini lagi datang bulan nih kayaknya performanya gak bisa 100%. Gue jadi sampai dari tadi kita ngobrol, gue sambil mikir. Tim gue pun juga termasuk yang jarang ngambil menstrual leave.
Karena mungkin kali udah tahu kali, dan di gue pun juga kalau gue udah kepepet banget, udah gak enak banget, baru tuh biasanya kalau gue disertain sama pusing tuh biasanya gue, udah gue gak kuat gitu kan. Cuman lo bisa mengantisipasinya dengan apa? Ini juga yang gue dapetin dari dokter saat itu, saat pas dia tahu, Mbak HB-nya tuh tiarap, katanya gitu. Emang kenapa Mbak dok? Gitu lagi nanya. Ini ya kamu bisa pingsan loh Mbak. Terus jadi aku harus gimana? Minum multivitamin yang bisa meningkatkan HB kita bisa. Multivitamin penambah darah. Iya, itu benar. Nah, jadi gara-gara saran dokter itu yang udah lama banget gue denger, dan oh ya benar juga ya, gue kan juga nggak pengen mengganggu ya, gue juga nggak mau makanya that's why I don't want to call it privilege. Karena kan kesannya kayak pakai kartu itu gitu kan ya. Jadi tuh ya lebih kayak gue nggak mau kegiatan gue terganggu, aktivitas gue terganggu. That's why udah gue membiasakan diri tuh di saat, apalagi di saat gue tahu nih ada tanggal-tanggalnya, udah gue jadiin ini aja lah kebiasaan, dan si HB gue juga konsumsi itu. Nah maksud gue pasti kan banyak tuh perempuan-perempuan di luar sana yang kayak lo tahu ada menstrual leave, tapi kalau nggak sampai titik darah penghabisan lo nggak mau pakai, ya kan? Gue nggak mau terlalu diistimewakan, kan nature-nya begitu kan? Gue tetap ingin disetarakan gitu. Kalau tim lo gitu, lo lihat dia nggak ngambil menstrual leave, tapi lo lihat gitu, pucet nih, agak lemes nih, banyak diem nih. Lo akankah lo memaafkan ketika dia tidak 100% performanya sempurna? Kamu gak kesambet kan? Lo gak bisa ketawa karena lo mengalami itu. Oh iya benar. Diam. Terus sorry gue bukan kesambet gitu. Gue kesantet. Nah lo kakak kelasnya. Iya benar. Nah tapi di gue makanya setiap gue udah kamu pulang aja, gak apa-apa Mbak, ini aku tadi telat, misalnya aku telat mengkonsumsi si mereka udah tahu sih, udah pada tahu sih, jadi ini aku lupa aja Mbak, karena kan kita kan suka mungkin di tengah kita lagi larut sama kegiatan, coba kita nanya Hana, lu suka lupa juga kan, ini ternyata lo lagi datang bulan nih ya kan. Iya, tapi lo gak menjawab pertanyaan gue, akankah lo memaafkan ketika dia tidak 100% performanya? Lo mendingan nanya ke gue. Iya. Kalau dia udah tahu apa jawabannya emang? Ya pasti enggak kan, kalau lo mah galak. Kalau gue mikir gini kan, suka tadi lu nggak tahu, lu lupa karena jadi lu akan memaafkan. Dia mah baik. Gue mau maafin, udah sana. Lu nggak mau nanya gue? Dia juga ini. Abis ini. Bentar ya Mbak, aku break take time bentar, aku ngumpet bentar. Abis itu udah gitu. Karena dia mengalami, poinnya tuh karena dia ngalamin, jadi dia jauh lebih forgiving, Wet. Jadi kalau gue disuruh milih mau kerja buat Iwet apa Enji, gue akan lebih milih kerja buat Enji. Gue nggak mau kerja buat lo. Dan walaupun gue sering posting perimenopause, gue mendingan pilih dia. Ya. Ya, tapi harusnya menurut gue ya, saat ini tuh atasan-atasan tuh udah banyak yang lebih permisif kok kalau udah masalah seperti itu gitu. Ini baru kejadian kemarin kok. Gue nyari satu orang tim gue, ini mana ya si ini gitu. Terus dia gitu nggak masuk karena lagi menstrual leave. Terus gue gini, sempet jujur nih terlintas batin kecil gue ngomong gini. Gitu. Elah. Sempet, tapi nggak gue ungkapin. Gue cuman gini, ya udahlah, mau gimana lagi gitu. Gue cuma nanya gini, tapi dia masih bisa dihubungin nggak? Tetep. Cuman dibilang gini, masih bisa. Jadi kalau gitu ya udah, kalau gitu gue akan tanya beberapa hal lewat WhatsApp. Lu gitu. Gila lu kalau lu kenapa kantor aja? Kalau dia keliengan, dia kan kekurangan zat besi terus dia tumbang. Nih ya. Tadi kan juga ngobrol sama Mbak Vivi ya. Gini, itu juga karena kebadungan kita waktu sekolah nggak sih? Maksudnya, coba lu akui deh. Maksudnya? Gini ya. Waktu kita sekolah dulu kan kartu ijo untuk nggak ikut pelajaran kalau datang bulan itu kan suka lu gunakan dan lu abuse kan? Iya kan? Aku lagi datang bulan jadi aku nggak ikut olahraga, aku nggak bisa ikut matematika. Pada ada lagi ulangan, teman-teman gue gitu tuh. Ulangan kimia anjir gue nggak belajar, gue mens, you mens rame-rame gitu. Supaya bisa dapat hair abis itu bisa belajar dulu. Emang kitanya juga suka mengabuse itu, makanya sekarang ketika kita jadi orang dewasa kita jadi manusia-manusia kayak lu gitu. Tali BH gue lepas tolong. Iya, curigaan. Cuma maksud gue gini ya, ini balikin ke topik kita tadi gitu. Bagaimana cara lo mengatasi discomfort ketika tuntutan pekerjaan atau hari-hari lo masih menuntut lo untuk tetap bisa perform gitu ya. Si paling perform teh Iwet. Betul, karena maksud gue gini ya. Nomor satu tadi ternyata jawabannya memang benar nih. Kalau udah physical discomfort itu lebih susah ketimbang mental discomfort. Karena kalau mental discomfort, balik lagi ke pertanyaan tadi di DM gue. Jawabannya bisa walk it off kayak Pak RK, Ridwan Kamil. Atau kayak Bekti. Atau dengan teorinya Dave tadi, pintu siaran yang ada 2. Lo taruh dulu gitu ya. Abis lo masuk, lo beresin kerjaan lo, baru lo look at lagi masalah lo tadi. Cuma ada satu sebenarnya yang mesti kita simpulkan dari situ adalah be mindful. Bener gak sih? Nah,
gue juga pingin tanya nih gitu ya. Dengan lo tadi bilang bahwa masalah, apalagi kalau misalnya perempuan kan masalahnya bukan cuman mentally gitu ya, bukan cuman masalah di rumah, tapi juga ada masalah fisik terkait dengan datang bulan tadi. Kalau misalnya nih physical itu mindful dengan lo tidak fokus pada sakit lo, bisa nggak ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Misalnya nih ya, gue ngalamin nggak bisa. Misalnya ini konteksnya masih datang bulan, lo kompres dulu pakai botol anget misalnya. Nuruninnya cuma dikit. Iya, itu cuma menunda. Itu cuma menunda aja sih. Jadi nggak bisa ya. Enggak. Nah, di topik yang sama gitu ya, itu poin yang menurut gue juga layak dibicarakan. Kita tuh harus lebih aware terhadap signal tubuh, seperti yang sering kita bahas. Badan kita kan pintar banget ya, Nek. Betul. Semua signal yang dia berikan di badan kita itu adalah sebetulnya is a cry for help. Sama ini lu sadar diri kayak gue. It's a cry for help, right? True. Gue tuh kan gak suka makan sayur ya, lu pada tahu gue gak makan sayur. Nah tapi kan gimana caranya supaya gue bisa tetap prima istilahnya ya. Gue bisa tetap aktif, tetap produktif di tengah kekurangan gue yang gue gak suka makan sayur itu. Ya udah gue harus minum multivitamin. Nah ini yang gue bilang supaya tadi. Supaya gue gak kekurangan zat besi lah salah satunya ya kan, yang berpengaruh di saat gue lagi datang bulan itu. Kita tuh harus mengubah cerita hidup kita menurut gue. Dalam artian gini, soal perempuan tadi gitu ya. Lo jangan dinormalisasi, Bo. Kalau ada temen lo yang lagi datang bulan lemes, jangan. Karena itu tadi balik lagi soal. Tapi bukan dimarahin kayak tuh. Enggak. Maksud gue gini loh. Ya kan kalau dia kan gue tuh lebih ke jangan ngejar. Ya kan kita di sini aja, ini mah safe. Jangan ngejar. Aduh semua jadi salah deh. Pulang aja ya gue. Enggak, tapi maksud gue gini loh. Ketika lo mengalami lemas, pusing, bibir lo pucat, jangan lo normalisasi. Muka lo pucat, sarung tembok. Itu jangan lo normalisasi. Nggak bisa. Lo harus sadar bahwa your body is giving a signal to you that something is happening. Not only that ovarium lo lagi meluru, enggak ada kebutuhan badan lo yang perlu lo penuhi. Betul. Itu kesadaran itu Iwet yang menurut gue jauh lebih terbuka dan lebih banyak diakui oleh generasi anak muda zaman sekarang. Contoh kita deh masalah menstrual datang bulan aja. Waktu zaman dulu kita mungkin tadi kita sempat ngobrol sama manajer gue. Zaman dulu mah waktu sekolah kayaknya kita mah malu ya mengakui lagi datang bulan terus pusing pucat nggak enak ini gitu aja pakai sakit gitu aja ngeluh. Kalau anak sekarang kan enggak, mereka enggak, ini gue kayaknya gue perlu nih asupan multivitamin untuk penambah darah, aku perlu nih. Body awareness itu yang gue tiru, gue copy dari anak-anak zaman sekarang. Gue semalam baru ngobrol sama teman gue yang momen I told you so, you know. Dia udah berbulan-bulan bilang gini, kaki aku kayaknya sakit deh. Ini kayaknya karena lari deh. Gue gini, yakin loh itu tuh lo sakit karena lari. Kayaknya kurang stretching deh, Jin. Masa sih kurang stretching? Ini udah 6 bulan loh. Dipijit aja. Gue gini, ke dokter kali. Enggak, ini mah dipijit aja. Udah gue break lari dulu kali ya, Cin ya. Cin ya. Gitu. Itu dia. Gue tau ke dokter dan ternyata major banget, Bo. Meningusnya pasti putus. Robek. Itu dia. Gue bilang, itu tuh sudah badan lu udah kasih signal ke lu 6 bulan lalu, baby. Ya, kayak tadi gue jadi sadar satu hal gitu. Tadi gue agak ngegampangin kan kayak tadi lo bilang menormalisasi. Ya udahlah ya, emang datang bulan pasti begini. Si dokter yang kembali mengingatkan, Mbak, kalau ini berlanjut HB-nya rendah terus ya, itu bahaya loh. Mbak sering pusing? Enggak, gitu kan. Mbak sering ini? Enggak, biasa aja. Nanti tahu-tahu Mbak sering pakai celana dalam ini. Bulan sekali. Karena tapi dia bilang tahu-tahu Mbak, nanti Mbak bisa tiba-tiba pingsan loh. Itu dari dia. situ tuh gue jadi tersadar ya, ini nggak bisa gue normalisasi. Dia kan cuma, alah udahlah ya sebulan sekali, udahlah ya santai itu aja. Dia. Gak bisa. Di situ lah makanya. Itu dia, itu terjadi iron deficiency loh. Dan tubuh kita tuh yang seperti Dave bilang tadi, tubuh kita cerdas banget. Bahkan dari kuku aja lu bisa tahu apa yang terjadi sama diri lo. Kalau dia kan pakai kutek terus, nggak kelihatan. Lagi istirahat. Makanya kan kalau misalnya lo operasi nggak boleh pakai kutek. Nggak boleh pakai kutek. Karena ini indikasi. Signalnya tuh ada semua. Tadi kenapa gue ngomongnya bibir? Kalau misalnya bibir lo pucat, itu muka lo udah bukan pucat lagi. Iya kan. Jadi maksud gue itu yang sebenarnya
jangan digampangin. Yes. Gitu. It's a delicate message with a strong impact. Exactly. Body awareness. Iya. Jangan gampang. Kadang gini ya, orang itu lebih mau dengar nasihat dari orang yang gak terlalu dekat. Ngomongin drama menstruasi. Gue cuma pengen di episode kali ini siapa tahu Emma jauh lebih bisa ngedengerin apa yang lu omongin daripada emaknya atau gue. Cin, ponakan gue itu Ratu Pucet, Cin. Ratu Pucet di sekolah, Ji. Ratu Pucet. Bukan bedaknya keputihan, bukan. Dia foundation itu, bukan. Lagi. No. Jadi dia kalau datang bulan wet pucet, lemes tak berdaya. Keliengan apa? Aduh. Yes. Sebetulnya dari waktu di sekolah oleh dokter di sekolah, kan di sekolahnya ada dokter. Dia itu sudah diberikan multivitamin penambah darah. Tapi kan keras kepala ya. Nggak kayak gue dong. Gue kan nggak keras kepala. Gue kepala batu. Beda. Jadi menurut dia beda ya. Kepala sama kepala kalau batu keras ya. itu keras. Kalau batu itu kan bisa digetok. Jadi menurut dia multivitaminnya itu diminum pada saat hari ini gue mens. Gue minumnya sekarang. Enggak. Nah, coba lu ngomong. Emma gak usah dengerin aku gak apa-apa. Tapi Emma, aku tuh kemarin tuh lihat video ya. Nama videonya tuh Ubah Cerita Sangobion tentang seorang gimnastik gitu ya. Gimnas ya salah ya. Gimnastik tuh olahraganya ya. Dia tuh dia tuh kan kalau gimnas itu kan sebenarnya ada masa-masa anak lo, ponakan lo juga sempet gimnas kan. Itu kan ada masa-masa di mana Pak tetap datang bulan lo harus tetap gym. Atlet. Iya dong, tetap melakukan tetap gimnastik dong. Coba deh lihat videonya deh, ada tuh Ubah Cerita. Lu suruh deh Emma nonton deh. Di situ tuh gue juga jadi tahu tuh memang kita tuh nggak boleh tuh menormalisasi yang aku ini gitu. Aku nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa orang datangnya tiap bulan. Lu baru berhenti nanti di umur lu 50-an paling. Dan gitu reproduksi kan? Darahnya itu kan 3 bulan kan. Nah itu dia. Gue mau nyambung ke situ sebenarnya. Jadi sebenarnya gitu ya bahwa balik lagi tadi jangan normalisasi pucat ya, terus lemas, pusing. Karena according to that video lagi, gue juga nonton tuh video itu. Gila ya. Lagi hari pertama menstruasi tetap harus jumpalin dan segala macam, nggak ada cerita. Tapi nggak ada badan nggak ada. Cuma masalahnya gini, mereka itu memang diharuskan untuk mengkonsumsi multivitamin penambah darah, Sangobion, gitu ya. Para atlet ini. Betul. Kenapa? Karena yang lu bilang tadi, regenerasi sel darah merah itu setiap 3 bulan. Jadi nggak bisa pas lagi hari H-nya lu minum. Nggak gitu cara mainnya, bro. Ngejarnya nggak kekejar. Lu suruh Emma buka YouTube-nya Sangobion, tuh ada tuh videonya Ubah Cerita. Nggak kekejar. Lu WA gue linknya dong, Nek. Nah, lu tinggal ketik di YouTube. Tapi maksud gue gitu. Jadi ini tuh memang sesuatu yang harus lo jadikan sebagai gaya hidup lo, lifestyle lo. Dan laki juga bisa lo, Dev. Nggak cuma perempuan. Mens. Capek banget. Anemia rendah. Iya, gue kan waktu SMP sering pusing, Wet. Gini, ini kalau laki, kalau laki biasanya terjadi karena dietary problem. Kan lo suka makannya cuma nasi sama roa kan? Betul. Ada lagunya lagi. Ya kan? Lo cuma makan dulu waktu kecil, lo cuma makan nasi sama sambal roa. Nah, lo minum Sangobion. Apa lagunya? Anemia. Ini bisa perempuan, mungkin dietnya salah. Tapi ya, ini tuh dibawa bercanda, tapi gue mengiyakan karena, yang paling common diketahui ya. Norak lu. Laki perempuan kan ikut anemia itu. Monyong, makanan penambah darah tuh apa sih? Bayam, sayur-sayuran, ati, daging merah. Bo, 2 di antara 3 itu gue nggak doyan. Bayam, sayur-sayuran tuh, kan. Udah enggak tuh. Nih iya, lu udah gak doyan. Tapi lu masih suka daging merah. Lu suka ati. Nah kan gue ati daging merah gak terlalu doyan nih. Nah, itu dia. Cuman gue ngerti sih gini juga ya problemnya adalah. Udah gak terlalu doyan, gak terlalu mampu ya. Sedih. Tapi gini, gue ngerti juga untuk yang tadi lu ngebahas soal Emma. Ini juga terjadi di anak gue, si Gemma ini. Kan dia juga sama tuh, gak makan sayur, Iki Peter. Gak makan sayur, gak makan ati, dia cuma daging doang tuh ya, ribet gak tuh. Bagus dia gak makan ati, legowo anaknya. Betul, anaknya ya sabar gitu ya, punya mak kayak gue gini ya soalnya. Cuma kan akhirnya gue bilang gini, dia kan juga datang bulan ya kan. Gue ngasih itu multivitamin penambah darah. Tapi kan problemnya kayak gini, nggak mau rasa bau besi ya kan. Ya udah
udah gue kasih Sangobion sih. Lu lebih gampang deh kasih ke Emma. Gue juga ngasih ke Gemma gampang. Dan yang ditekankan oleh dokter di sekolahnya tuh menurut gue menjadi message yang harus diulang-ulang gitu ya. Kenapa kebiasaan body awareness harus lebih aware terhadap kebutuhan tubuh. Tubuh itu membutuhkan asupan multivitamin penambah darah dari sedini mungkin. Nek, hebat loh, dari SMP loh dia udah dicek dokter di sekolah rame-rame itu perempuan-perempuan. Nah zaman angkatan kita mana ada yang kayak begitu. Bukan lagi, Bo. Terus iya kan, terus dokternya bilang supaya kalian tumbuh dewasa, menjadi perempuan-perempuan dewasa yang tetap sehat, produktif, menikmati hidup. Gue suka loh message-nya. Ubah cerita tuh dari maknya dulu yang mungkin kalau lagi menstruasi gak bisa ngapa-ngapain. Sekarang anak-anak kita mah udah gak ada halangan tuh kayak begitu. Karena mereka udah dibiasakan, mereka udah paham gitu kan. Benar, setuju gue. Makanya gue bilang gitu ya bahwa ayo deh gitu ya, bahwa sekarang nih udah masanya kita untuk lebih aware sama diri kita, sama anak-anak kita. Diputus, ubah cerita kan kayak semacam memutus rantai dari siklus yang nggak bener gitu. Jadi nggak ada lagi tuh. Kalau nyokap gue suka bilang putus kutuk. Bener. Yes. Itu dia. Itu lo kutuk lo di saat lo kelingan apalah segala macam. Kita putuskan. Gak ada. Putus. Cuma balik lagi bahwa itu tuh bukan cuman sekali, bukan pas hari-hari. Nggak gitu. Dia jadi kebiasaan aja hari-hari. Nah. Karena kan dia memang mengandung vitamin C untuk menambah zat besi tadi gitu kan, aromanya vanila. Udah nggak ada alasan lagi menurut gue sekarang. Gitu mah. Nggak ada, itu dia. Jadinya serius ya. Tadi kan kita di awal episode kali ini kita membahas gimana sih untuk tetap bisa produktif di saat kita punya discomfort. And then we agree emotional discomfort itu jauh lebih ringan, jauh lebih bisa diatasi daripada physical discomfort. Betul. Nah, challenge-nya buat teman-teman yang perempuan nih, karena lo tuh ada physical discomfort yang hadir setiap bulan. Betul. Nah, ketika sekarang lo mendapatkan pengetahuan dan mendapatkan opsi untuk memberikan asupan multivitamin penambah darah setiap bulan, you atau dikerjain. Ini juga note untuk Emma. Itu multivitamin, it won't work kecuali lo tenggak masukin ke mulut lo sama badan lo. Saban hari. Gak cuman hari H. Ngerti gak lo? Karena panjang gitu. Mumpung lo masih muda, masih berkembang, supaya ketika lo menjadi manusia dewasa, lo tuh tabungan vitamin di badan lo ya, kebugaran badan lo tuh udah banyak banget, nggak jompo. Gue 4 loh sama anak-anak muda zaman sekarang. Nggak itu banyak tuh di sosial media tuh, Cin. Aduh, korsetnya goyang. Di sosial media tuh, Cin. Ada celana segini deh biar nggak goyang. Oke, nanti kalau ke ginekolog. Di sosial media banyak kan tuh anak-anak muda, generasi jompo. Gue tuh bukannya merasa jangan menormalisasi lo Dede, gak enak sumpah gitu. Ayang, umur lu baru 20, kenapa lu bangga banget kalau badan fisik lu tuh kayak jompo? Why? Something is wrong with you, baby. Daripada gue ngirimin linknya tadi ke lo ya, mendingan gue ngirim link yang YouTube Sangobion yang ubah cerita itu ke si yang bilang-bilang generasi jompo deh. Nanti kita posting ya. Awas lu kalau pada ngeklik. Marah. Maksud gue gini, Nek, umur 20 lu udah merasa jompo. Cek badan lo. Apa yang akan terjadi sama diri lu kalau lu kayak kita udah gocap, bukan jompo, udah bukan rebahan lu. Jadi stiker. Ya Allah. Iya, Nek. Bener. Tapi balik lagi. Kaum tempelan kulkas ya. Bener. Nggak ngapa-ngapain. Bukan kaum rebahan lagi. Bukan. Makanya itu dia gue bilang, udah deh, yuk sama-sama kita ubah cerita nih. Ya, dari hal-hal yang kita normalisasi sebagai udah biasa kayak gitu, emang biasanya gitu, emang biasa. No. Apalagi kalau udah terkait sama badan kita, terutama masalah anemia tadi. Bukan mengabaikan kayak tadi rasa discomfort perasaan lo, rasa nggak enak di badan, enggak. Itu tuh ada caranya, ya kan? Kayak tadi tuh, kalau lo mungkin mentally tuh kayak yang, aduh gue nggak nyaman banget nih sama kegiatan, sama aktivitas nih, gue lagi punya masalah, apalah kita nggak tahu. Ya bisa tuh lo cari cara. Pertama tarik napas, ya kan, sederhana itu. Lalu sejenak kita mengkotakkan dan memindahkan masalah kita di satu tempat dulu untuk nanti kita pakai lagi, kita pikirin lagi. Tapi kalau urusan fisik ternyata emang lebih susah, nah ada caranya juga yang bisa lo lakukan setiap hari. Dijadiin kebiasaan, bukan cuma buat perempuan ya, lo pada juga tuh laki-laki, ya kan? Tuh ambil aja di situ kalau misalnya mau buat Emma. Beli kali.
Lu baca aja, gue gengsi deh. Mentang-mentang gue gedenya cuma makan nasi sama Roa. Gue juga punya duit. Yaelah. Punya, gue kirimin link apotik kali buat lo ya. Supaya lo bisa pergi tuh beli tuh. Tuh sang mobilin buat Emma tuh. Tapi bener loh Iwet ya. Gue sih beneran deh. Bukan cuman karena kita membahas ini aja. Gue tuh at the core of it. Gue gak suka banget loh dengan cerita-cerita yang kaum rebahan, kaum goler-goleran, remaja jompo. Something is wrong with you physically, baby. Nah itu dinormalisasi sedini mungkin lagi. Lu umur segitu hobinya cuman rebahan. Beb. No. Lihat Yangti. Yangti. Ini Yangti. Akur ya. Ini Yangti, ini Gemi, ini Genda. Siapa? Apa sih bawa Gemi Genda tuh? Gemi itu panggilan Amina buat Kadi lagi. Grandma Mimi kayaknya Grammy. Kalau Grenda itu Grandma Bunda buat Ashanti. Lo Ashanti ya, gue Kade gak apa-apa ya. Apa mau dibalik? Ya udah lo Kade. Iya gak apa-apa ya. Dia biarin Jadi gue Grenda. Oh iya. Genda. Sorry. Ini kesepakatan kita masalah Grammy sama Grenda apa masalah ubah cerita nih? Itu ubah cerita. Kita bukan ubah cerita dari Angie jadi Gemi. Nah lu punya pilihan. Lu mau jadi Ana apa mau jadi Raul? Iya terserah. Kalau kita udah nge-tag duluan ya mohon maaf ya. Kita ubah cerita aja hidup rumah tangga orang. Suka kita kali. Oh gue tahu yang belum keambil apa. Siapa? Itu Genuk Halilintar bapaknya. Siapa itu? Mertua si ibunya Atta Halilintar. Neneknya Amina juga. Amina neneknya 3. Ashanti, Krisdayanti sama Genuk. Biar dia genuk. Oh iya. Gak tau kalau panggilannya genuk apa. Udah kita tes. Ini sini. Sudah tag duluan. Amin. Amin. Akur. Lalu pikir tuh cari itu si ibu genuk panggilannya apa tuh ya. Hai Sobat Yolo. Terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu setia menyaksikan konten-konten kita di Tip Tip. Jangan lupa subscribe kita di Tip Tip ya. Caranya gampang, tinggal buka tuh akun Yolo. Udah ketemu akun Yolo di Tip Tip? Udah? Abis itu cari halaman profil, abis itu klik tombol subscribe. Podcast Yolo juga bisa didengarkan di Spotify. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kita di Instagram dan juga TikTok dengan akunnya adalah @YoloPodcastID.